Pemirsa, sepanjang tahun 2024, kasus yang menjadikan wanita dan anak sebagai korban masih terus terjadi. Salah satunya pembunuhan anak artis Raden Adante Khalif alias Dante. Sementara di Cikarang, Jawa Barat, gara-gara sakit hati dan motif ekonomi, seorang pria bunuh wanita rekan kerjanya dan dibuang di dalam koper. Awal Januari 2024, warga digegerkan dengan kasus penemuan jasad Nimade Sutarini, 55 tahun, dalam kondisi termutilasi di Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur. Korban dimutilasi 10 bagian dan potongannya ditemukan di ember dan teras rumah. Kasus ini diketahui tetangga yang dimintai tolong pelaku yang merupakan suami korban, JLT, untuk memindahkan barang di dalam rumah. Pelaku tiba-tiba menunjukkan potongan tubuh istrinya di dalam ember. Hasil pemeriksaan, motif pembunuhan sadis ini dipicu kesal dan cemburu karena korban pergi dari rumah selama 5 bulan 25 hari. Sementara tuduhan adanya orang ketiga tidak terbukti. Aksi pelaku pun sudah direncanakan dan dilakukan dalam kondisi sadar. 5 hari kemudian saat polisi menggelar konvers, di mana pelaku tiba-tiba mengaku lemas hingga terjatuh dan berpura-pura pingsan. Polisi pun membawanya menggunakan kursi roda. Padahal sebelumnya hasil tes kesehatan dan kejiwaan menunjukkan hasilnya normal. Di awal Februari 2024, tenggelamnya Raden Adante Khalif atau Dante, 6 tahun, di kolam renang umum di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, viral. Korban merupakan anak artis film Tamara Tiasmara, tewas meski telah dilarikan ke rumah sakit Keramat Jati. Keluarga korban menilai ada kejanggalan lantaran korban merupakan murid sekolah renang dan pandai berenang. Polisi menggelar olah TKP, memeriksa 5 saksi dan rekaman CCTV. 5 hari setelah dimakamkan, polisi membongkar kuburan Dante di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Ekshumasi dan otopsi ini dilakukan guna mendalami penyebab pasti kematian korban. Pembongkaran ini juga dihadiri ayah korban, Angger Dimas, yang sempat menolak dilakukan otopsi. 1 minggu setelah kasus mencuat, polisi menangkap Yuda Arfandi, kekasih ibu korban, di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Ia ditangkap setelah polisi memeriksa hasil CCTV di TKP yang merekam pelaku tega menenggelamkan korban hingga tak berdaya. Pelaku menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Guna melengkapi pemeriksaan, polisi menggelar rekonstruksi di TKP. Secara keseluruhan, pelaku memeragakan 115 adegan. Yuda pun dijerat pasal pembunuhan berencana dan akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Medio Februari, video pelajar melakukan aksi perundungan di salah satu SMA elit di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten viral. Aksi perundungan ini dinarasikan sebagai syarat untuk masuk geng. Korban diharuskan membeli makanan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya, salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan ini. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka memar hingga bekas luka bakar. Usai mendapat perawatan, korban didampingi orang tua dan komisioner KPAI mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Tangerang Selatan. Ia datang untuk meminta bantuan psikologis akibat mengalami trauma. Sementara itu, polisi memanggil artis Vincent Rompis lantaran putra sulungnya diduga terlibat aksi perundungan. Vincent pun meminta maaf atas kejadian ini dan berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan sang anak. Di awal bulan Maret, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka perundungan dan 8 orang anak berkonflik dengan hukum. Penetapan status tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara. Hasil visum et repertum, korban juga menderita sejumlah luka akibat diruda paksa para pelaku. Sementara pihak sekolah menyatakan seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan diberi sanksi dikeluarkan dari sekolah. Sementara bagi siswa yang turut menyaksikan kejadian diberikan sanksi disiplin keras. Akhir Februari, warga digegerkan penemuan jasad wanita terbungkus kain spray di tikungan Gajah Batu, Jalan Raya Banjar, Cimaragas, Kota Banjar, Jawa Barat. Polisi menggelar olah TKP guna memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitas korban.
Hasilnya korban bernama Indriana Dewi Eka Saputri atau Indri 24 tahun. Tak butuh waktu lama polisi pun menangkap 3 pelaku pembunuhan Didot Alfiansyah, Devara Putri Prananda, dan M. Reza. Rekonstruksi juga digelar di TKP penemuan jasad dengan memperagakan 38 adegan. Rekonstruksi dilanjutkan ke Jakarta hingga tempat eksekusi di kawasan Bukit Pelangi, Sentul. Total ada 23 adegan yang diperagakan. Dalam rekonstruksi terungkap, korban tewas akibat jeratan ikat pinggang di lehernya. Polisi menyatakan motif pembunuhan ini terkait cinta segitiga. Sementara otak pembunuhan ini adalah Devara Putri Prananda yang sempat menjadi caleg DPR RI Dapil 9 Jawa Barat. Aksi pembunuhan ini dilakukan di wilayah Sentul Bogor yang dilakukan eksekutor M. Reza. Jasad kemudian dibawa ke 3 pelaku hingga dibuang di kawasan Neglasari, Banjar. Eksekutor pembunuh diberi uang sebesar 50 juta rupiah. Ketiga pelaku pun dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Peristiwa pembunuhan wanita hamil, kondisi setengah tak berbusana di lantai 3 ruko Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi akhir April lalu. Dari rekaman CCTV, sebelum ditemukan tewas, korban RN 34 tahun sempat bertemu dengan AT 27 tahun yang merupakan kekasih korban. Kurang dari 24 jam, pelaku AT diringkus polisi di rumah orang tuanya di Jalan Haji Sulaiman, Teluk Betung Timur, Lampung. Diduga kuat, pelaku berusaha menggugurkan kandungan janin berusia 4 bulan tanpa prosedur medis. Upaya tersebut pun gagal hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku yang panik lantas kabur ke Lampung dengan merampas telepon genggam milik korban. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara di Kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga digemparkan dengan penemuan jasad wanita dalam koper di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang. Dari hasil olah TKP polisi, didapati korban Rini Mariani, 50 tahun, alami luka remuk di kepala sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dengan bibir pecah. Setelah proses penyelidikan, polisi langsung meringkus AAR, pelaku pembunuhan korban dalam koper tersebut yang sebelumnya kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ternyata merupakan rekan kerja korban sesama tim audit. Sebelumnya pelaku dan korban terekam CCTV masuk sebuah hotel di Bandung. Korban diduga dibunuh dengan cara dicekik dan sempat disetubuhi pelaku di kamar hotel, kemudian dimasukkan ke dalam koper. Dalam aksinya, pelaku turut dibantu AT, adik pelaku, untuk membuang koper berisi jasad korban. Motif pembunuhan, pelaku sakit hati atas perkataan korban yang meminta dinikahi serta motif ekonomi di mana tersangka ingin mengambil uang 43 juta rupiah milik perusahaan untuk biaya resepsi pernikahannya. Kedua tersangka dijerat pasal 338 serta 365 KUHP dengan pidana penjara maksimal 20 tahun. Pada awal Juni 2024, warga dikejutkan dengan pembunuhan bocah yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di sebuah lobang pompa air di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. GH, bocah perempuan 9 tahun, dibunuh oleh tetangganya DS 61 tahun dengan dibekap bantal lalu dicekik hingga kehabisan nafas. Korban terbungkus karung lalu dibuang ke lubang pompa air sedalam 2,5 meter sebelum akan dikubur di belakang rumah pelaku. Ironisnya, korban sempat dilecehkan sebanyak 2 kali oleh pelaku. Modusnya dengan cara merayu dan memberikan uang Rp5.000 hingga Rp15.000 sebanyak 4 kali kepada korban. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa alat praktik perdukunan yang diduga berkaitan dengan aksi pembunuhan bocah, namun dibantah tersangka.
Atas perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis dengan hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan balita juga marak terjadi. Mulai dari suami membakar istri di Tangerang hingga istri yang membunuh suami dibantu anaknya di Bekasi. Bahkan seorang remaja 14 tahun di Jakarta tega menganiaya ayah dan neneknya hingga tewas. Pertengahan tahun ini, aksi kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi. Seorang suami membakar istri ketiganya di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Korban sempat berontak saat pelaku menyulutkan api ke tubuhnya yang sudah disiram dengan bensin. Meski warga berhasil padamkan api, korban terluka bakar di sekujur tubuhnya. Aksi pembakaran itu terjadi diduga karena pelaku cemburu. Korban kerap jalan bareng dengan sepupunya. Sementara di Pulau Gadung, Jakarta, seorang pegawai BUMN membunuh istrinya yang sedang hamil 2 bulan. Pelaku menuding korban hamil oleh pria lain. Ternyata pria 26 tahun ini telah 2 kali menikah dan bercerai karena kasus KDRT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, seorang suami dibunuh istri yang dibantu putri dan kekasih putrinya. Mereka sakit hati, korban tidak mau membayar hutang sang istri dan tidak menyetujui rencana pernikahan putrinya. Selain mencairkan uang 56 juta rupiah di aplikasi pinjaman online di HP korban, para pelaku juga merekayasa kematian korban seolah-olah meninggal karena sakit. Aksi kekerasan dengan korban anak-anak juga kerap terjadi. Dengan alasan diare, 2 balita dibawa orang tua asuhnya ke rumah sakit di Jakarta. Belakangan diketahui, kedua korban dianiaya orang tua asuhnya di kawasan Cilincing. Saat ditangkap, pasangan pasutri AD dan ADS mengaku kesal karena orang tua korban yang berada di Solo dan Papua tidak memberikan uang untuk mengasuh korban. Sementara itu, 2 balita menjadi korban penganiayaan di daycare Wensen School di Depok, Jawa Barat. Pemilik daycare, Meita Irianti, menganiaya korban diduga kesal karena korban terus menangis. Video penganiayaan itu akhirnya viral di media sosial. Ironisnya, Meita selama ini dikenal sebagai influencer parenting, namun ia kini harus berurusan hukum terkait kasus penganiayaan balita. Sementara di Bekasi, seorang balita menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan ayahnya. Pelaku yang merupakan pegawai pajak menganiaya istrinya hanya karena masalah ekonomi. Kasus KDRT ini sempat viral hingga akhirnya Ditjen Pajak memberhentikannya sementara sebagai pegawai. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang bocah berusia 11 tahun diculik oknum pengemudi ojek online. Aksi penculikan korban di Jalan Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan sempat terekam kamera CCTV. Pelaku datang lalu menawarkan uang jika mau ikut untuk mengantarkan pesanan barangnya. Hasil pemeriksaan, pelaku tidak hanya membawa berkeliling, namun juga melecehkan secara seksual bocah umur 11 tahun itu. Pada akhir Oktober 2024, warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita dengan kondisi tanpa kepala di pinggir tanggul dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Polisi kerahkan anjing pelacak dan menemukan kepala korban sekitar 600 meter dari lokasi temuan jasad. Hasil otopsi, korban merupakan Sinta Handiana, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, warga Babakan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Tim Jatantras Polda Metro Jaya kemudian menangkap pelaku pembunuhan Fauzan Fahmi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ternyata tersangka yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan pernah menikah siri dengan korban pada 2022. Sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan istrinya menjadi motif pembunuhan hingga mutilasi. Tersangka bahkan sempat meminta bantuan rekannya untuk membawa jasad Sinta yang terbungkus karung dengan alasan membawa ikan tuna. Ia pun dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 15 tahun penjara.
Peristiwa pembunuhan keluarga oleh MAS, remaja 14 tahun, gegerkan warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan akhir November lalu. Sang ayah dan nenek ditemukan tewas bersimbah darah akibat luka tusuk pada tubuhnya di lantai 1 rumah. Sementara ibu pelaku selamat meski alami luka parah di bagian punggung. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap sekuriti perumahan. Hasil olah TKP, pelaku menganiaya para korban menggunakan pisau dapur. Setelah serangkaian penyelidikan, petugas penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Ia mengaku mendapat bisikan untuk menusuk orang tuanya agar masuk surga. Polisi masih dalami kasus ini dan menunggu hasil observasi kejiwaan pelaku untuk menentukan layak atau tidaknya pelaku menjalani proses hukum. Sementara sang ibu telah memaafkan perbuatan anaknya dan berharap MAS bisa mendapatkan keringanan hukuman. Kekerasan pada anak juga marak terjadi di penghujung 2024. Dua bocah kakak beradik, Ade 7 tahun dan AL 8 tahun, ditemukan warga dalam kondisi leher terlilit rantai di Desa Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Rantai ini dipasang oleh sang ayah Casnadi karena menuduh keduanya kerap mencuri uang untuk jajan. Saat diamankan, pelaku mengaku bersalah dan minta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan. Di Batam, Kepulauan Riau, bocah kelas 6 SD, AS, ditemukan tetangganya dengan kondisi penuh luka lebam dan leher terlilit rantai yang terkunci gembok besar. Ternyata bocah malang ini jadi korban penganiayaan ibu kandungnya ZR hanya karena tidak hafal ayat Quran. Saat diperiksa, pelaku berdalih menganiaya anak keduanya sebagai bentuk disiplin lantaran korban kerap berbohong dan mencuri barang tetangga. Di Pemalang, warga digegerkan dengan penemuan jasad Salsabila Syarifatus Salamah 9 tahun dalam karung di dapur rumahnya di Desa Kaliprahu, Ulu Jami. Jasad pertama kali ditemukan sang ayah dengan sejumlah luka memar di tubuh dan bibir. Usai meminta keterangan saksi, polisi langsung mengamankan seorang pria, KA, 16 tahun, yang merupakan tetangga dekat korban. Pelajar SMK ini mengaku tak kuat menahan hasrat akibat kecanduan menonton video porno. Polisi pun menetapkan KA sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas, jadi perhatian publik awal Desember 2024. Pria asal Mataram, Nusa Tenggara Barat ini ditangkap usai dilaporkan seorang mahasiswi. Meski sempat menyangkal, Agus akhirnya ditetapkan tersangka pemerkosaan terhadap korban yang mencapai 17 orang. Di mana para korban dari kalangan mahasiswi bahkan ada yang masih di bawah umur. Agus memanfaatkan kondisi disabilitasnya untuk mengambil hati para korban hingga merasa iba dan menaruh kepercayaan padanya. Saat itulah ia menggali informasi sampai ke hal privasi dan sensitif yang dijadikan sebagai senjata untuk mengancam hingga korban merasa terintimidasi dan menuruti keinginannya. Kini Agus Buntung berstatus sebagai tahanan rumah dan dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan. Minibus ini tak bisa kabur akibat terjebak kemacetan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya minibus sempat terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemotor usai menabrak dua pengendara motor di lokasi berbeda. Warga yang geram meluapkan kekesalannya ke pelaku maupun kendaraannya. Akibatnya polisi kewalahan lantaran emosi warga yang tak terbendung. Sebelumnya, pengemudi minibus kabur usai menabrak seorang pemotor di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Saat dikejar, minibus kembali menabrak pemotor lain di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan terus kabur ke arah Bundaran HI. Ngebut, udah nabrak dia lari. Udah nabrak lari, itu ketemu lagi. Ada satu lagi dipotong sama Gojek, ditabrak lagi Gojek sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu keadaannya. Berarti di dua lokasi. Korbannya dua yang di 4 MK satu. Usai diamankan di pos Bundaran HI, kedua pemuda beserta kendaraannya diserahkan ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri. Mereka protes karena dimintai uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal tersebut diduga sudah mencapai 72 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, pelaku M menarik uang atas inisiatifnya sendiri. Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu, masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, nggak ada pembayaran berapa gitu, nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar. Selanjutnya, pelaku dikeluarkan dari anggota Pokmas karena mengatasnamakan organisasi dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan menarik sejumlah uang. Dari kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.